Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia bersama Bu Net. Video ini akan menyajikan materi pembelajaran tentang termokimia. Di sini nanti kita akan membahas sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta persamaan termokimia. Jadi setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian dapat membedakan sistem dan lingkungan, menjelaskan perbedaan reaksi endoterm dan eksoterm, serta dapat menuliskan persamaan reaksi termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Untuk mempelajari materi ini, ada beberapa konsep penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya pengertian sistem dan lingkungan. Sistem adalah objek atau reaksi yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Misalnya, kita akan mengamati reaksi batu kapur dengan air yang dilakukan dalam ember seperti pada gambar berikut. Batu kapur, air, dan zat-zat yang dihasilkan pada reaksi adalah sistem, sedangkan ember dan udara di sekitar merupakan lingkungan. Reaksi yang terjadi, CaCO3 tambah H2O menghasilkan CaOH2 kali ditambah CO2. CaCO3 dan H2O adalah sistem sebelum reaksi, sedangkan CaOH2 kali dan CO2 merupakan sistem setelah reaksi. Jadi lingkungannya tadi ember dan udara di sekitarnya. Ada 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka, contohnya secangkir kopi panas yang tidak ditutup ini. Dalam beberapa menit, suhu kopi akan turun. Berarti telah terjadi aliran kalor ke udara di sekitar. Sedangkan uap air dari proses penguapan ini akan lepas ke udara terbuka. Jadi, pada sistem terbuka, terjadi perpindahan materi dan energi antara sistem dengan lingkungan. Pada sistem tertutup, contoh ketika kita memasak air dalam panci yang bertutup. Air yang semula dingin akan menjadi panas. Ini menunjukkan terjadi aliran kalor ke air di dalam panci. Sedangkan uap air yang terbentuk dari proses penguapan tetap tertahan di dalam panci. Jadi tidak ada perpindahan materi antara sistem dengan lingkungan. Jadi pada sistem tertutup hanya terjadi perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan. Untuk sistem terisolasi, misalnya termos ini, kalau kita mengisi air panas ke dalam termos, jika termosnya masih bagus, biasanya dalam 2 hari airnya masih panas. Ini menunjukkan tidak adanya aliran kalor dari dalam termos keluar ataupun dari luar ke dalam termos. Begitu juga dengan materi. Air yang ada di dalam termos walaupun menguap, tapi uapnya tetap tertahan di dalam termos. Jadi pada sistem terisolasi, tidak terjadi perpindahan energi ataupun materi antara sistem dengan lingkungan. Setiap materi memiliki energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Jadi, perubahan materi juga diikuti oleh perubahan energi. Perubahan energi itu bisa dalam bentuk kalor atau dalam bentuk kerja. Kalor yaitu perpindahan energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sedangkan perubahan energi dalam bentuk kerja, ini bisa dalam bentuk perubahan volume atau perubahan tekanan. Perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi dinamakan dengan kalor reaksi atau yang dilambangkan dengan QR. Kalor reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap berhubungan dengan entalpi sistem tersebut. Nah, apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah energi keseluruhan yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan tetap. Entalpi ini dilambangkan dengan H besar. Besarnya entalpi yang dimiliki oleh suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi yang menyertai suatu proses. Karena sebagian reaksi berlangsung pada tekanan tetap, maka kalor reaksi dinyatakan dengan perubahan entalpinya. Jadi, pada tekanan tetap,
Perubahan entalpi reaksi sama dengan kalor reaksinya. Coba perhatikan gambar ini, gambar pramuka yang sedang melakukan kegiatan api unggun. Apa yang akan kita rasakan ketika kita berada di sekitar api ini? Ya, tentu saja kita akan merasakan panas. Nah, lalu apa yang akan kita rasakan kalau kita memegang gelas yang di dalamnya ada es batu yang sedang mencair? Tentu saja kita akan merasakan dingin. Proses terbakarnya kayu ini dinamakan dengan reaksi eksoterm, dan proses mencairnya es batu di dalam gelas ini dinamakan dengan proses endoterm. Nah, apa itu reaksi eksoterm? Apa itu reaksi endoterm? Reaksi pembakaran kayu adalah reaksi yang menghasilkan kalor. Itu makanya kita yang berada di sekitar api unggun akan merasakan panas. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi yang menghasilkan kalor. Ini ditandai dengan naiknya suhu selama reaksi berlangsung. Pada reaksi eksoterm, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ingat, pada pembakaran api unggun, kayu yang dibakar adalah sistem, sedangkan kita yang berada di sekitar api unggun adalah lingkungan. Jadi, kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Berarti, energi sistem atau entalpi sistem sesudah reaksi lebih kecil daripada entalpi sistem sebelum reaksi, karena dia sudah melepaskan kalor. Pada reaksi pencairan es batu, reaksinya adalah reaksi yang menyerap kalor. Jadi reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Ini ditandai dengan turunnya suhu selama reaksi berlangsung. Pada reaksi endoterm, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Berarti energi sistem bertambah. Jadi, entalpi sistem sesudah reaksi lebih besar daripada entalpi sistem sebelum reaksi. Atau entalpi sistem sebelum reaksi lebih kecil dari entalpi sistem sesudah reaksi. Untuk reaksi eksoterm, kalau kita gambarkan diagram tingkat energinya, kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk reaksi R berubah jadi P, R ini adalah reaktan, P adalah produk. Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ingat, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Berarti entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Maka perubahan entalpi reaksinya, ini delta HR, dibaca perubahan entalpi reaksi, sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Berarti jumlah yang kecil dikurang dengan jumlah yang besar. Tentu saja harganya nanti kecil dari 0. Jadi perubahan entalpi reaksi untuk reaksi eksoterm punya harga negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm, untuk reaksi R berubah jadi P, karena reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, maka entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Berarti H produk atau entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Maka perubahan entalpi reaksinya adalah H produk dikurang H reaktan. Jumlah yang besar dikurang dengan jumlah yang kecil, tentu saja hasilnya besar dari 0. Jadi, reaksi endoterm memiliki perubahan entalpi yang harganya positif atau besar dari 0. Nah, berikut adalah contoh-contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kayu yang terbakar, besi berkarat, kembang api yang dibakar, dan batu kapur yang direaksikan dengan air. Ini adalah contoh reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi endoterm, ini es batu mencair, proses fotosintesis, mendidihkan air atau memasak air, ini adalah reaksi yang membutuhkan kalor. Kemudian proses melarutnya urea dalam air. Jadi pelarutan urea adalah proses endoterm. Besarnya perubahan entalpi atau kalor yang menyertai suatu reaksi dapat dituliskan dalam sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang memberikan informasi tentang jumlah mol per reaksi dan hasil reaksi.
Ini ditunjukkan oleh angka koefisiennya dan perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Contoh, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Delta H sama dengan min 805 kJ. Ini artinya pembakaran 1 mol CH4, ini angka koefisiennya 1, ya, pembakaran 1 mol CH4 membebaskan kalor sebesar 805 kJ. Kenapa dikatakan membebaskan? Kalian lihat di sini, delta H-nya punya harga negatif. Tadi kita sudah pelajari bahwa jika delta H-nya negatif, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Berarti reaksi ini adalah reaksi yang membebaskan kalor. Bentuk persamaan ini juga dapat ditulis sebagai berikut. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O tambah 805 kJ. Jadi kalor yang dihasilkan ditulis dalam persamaan reaksi sebagai produk. Ini dia. Jadi ini adalah bentuk penulisan persamaan termokimia reaksi eksoterm. Berikut contoh untuk yang endoterm. CaCO3 terurai membentuk CaO tambah CO2. Delta H-nya 178,5 kJ. Delta H-nya positif. Artinya penguraian 1 mol CaCO3 membutuhkan kalor sebesar 178,5 kJ. Atau bentuk ini juga dapat ditulis CaCO3 tambah 178,5 kJ akan menghasilkan CaO tambah CO2. Jadi kalau kalornya mau ditulis dalam persamaan reaksi, maka dia bertindak sebagai reaktan atau ditulis sebelum tanda panah. Jadi ini adalah bentuk penulisan persamaan termokimia untuk reaksi endoterm. Perhatikan sekali lagi untuk yang eksoterm, delta H-nya negatif. Untuk yang endoterm, delta H-nya ditulis, harganya positif. Mari kita perhatikan kembali persamaan reaksi berikut. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Delta H-nya min 805 kJ. Ini artinya, pada pembakaran 1 mol metana, ingat metana itu adalah CH4, dibebaskan kalor sebesar 805 kJ. Yang harus kamu ingat, di sini angka koefisiennya ada 1. Jadi kalau angka koefisiennya 1, berarti yang dibakar adalah 1 mol. Jadi pembakaran 1 mol metana membebaskan kalor 805 kJ. Berarti kalau metana yang dibakar adalah 2 mol, maka kalor yang dibebaskan adalah 2 kali 805 kJ. Sehingga persamaan reaksinya dituliskan 2CH4 tambah 4O2 menghasilkan 2CO2 tambah 4H2O. Delta H-nya menjadi 1610 kJ. Jadi ingat, angka koefisien pada persamaan termokimia menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, sekarang bagaimana bentuk persamaan termokimia jika metana yang dibakar adalah setengah mol? Ayo silakan dicari. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.